Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Vanessa Victoria Grace dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan perancangan saya yang bernama Stibble atau disebut juga dengan Stacking Bible. Stibble adalah alat permainan edukatif dengan unsur edukasi Kristiani berbentuk balok kayu susun untuk meningkatkan konsentrasi anak usia 2-3 tahun. Oke. Latar belakang dari Stibble adalah perkembangan anak usia dini adalah hal yang sangat krusial dan kini sangat diperhatikan oleh orang tua muda dan modern. Beragam jenis aspek perkembangan anak disertai dengan beragamnya pula media untuk mensimulasi perkembangan tersebut. Salah satunya adalah perkembangan konsentrasi anak melalui alat pemain edukatif. Sebab sejatinya belajar bagi anak usia dini adalah melalui bermain. Alat pemain edukatif yang berfungsi untuk menstimulasi dan meningkatkan konsentrasi sudah sangat banyak tercipta dan tersebar dimanapun itu. Namun yang menyertakan unsur edukasi Kristiani itu masih sangat minim, sehingga alat pemain edukatif tersebut dapat dijadikan media pembelajaran Kristiani juga yang tepat bagi anak seusia tersebut. Maka Stibel dirancang untuk menyediakan media pembelajaran agama Kristen yang juga meningkatkan konsentrasi anak, khususnya anak usia 2-3 tahun. Perancangan ini memiliki kata kunci yang itu alat pemain edukatif, anak usia dini, konsentrasi, dan juga edukasi Kristiani. Ada 3 segmentasi pada perancangan ini. Yang pertama adalah anak yang bisa bermain sendiri. Kebutuhannya, mainan dapat dimainkan dengan sendirinya tanpa pengawasan dari orang tua atau wali, dan mainan dapat mengajarkan aspek kemandirian. Kebutuhan pengawasan orang dewasanya sangat minim atau sampai juga tidak ada. Preferensi detail mainannya yang pertama, ukurannya sedang sampai besar, tidak bite size sehingga tidak membahayakan anak dengan menimbulkan risiko bahwa mainan tersebut dapat ditelan atau dimakan. Kemudian materialnya harus food grade karena tetap saja anak usia tersebut masih memiliki kebiasaan atau intensi untuk ngeganyem mainan mereka. Sudut-sudut mainannya harus tumpul sehingga tidak membahayakan atau melukai anak dan juga tidak ada unsur pembelajaran yang memerlukan penjelasan langsung dan lanjut dari pihak dewasa. Kapan mainan dapat digunakan? Mainan dapat digunakan kapan saja saat anak sedang bermain, namun karena ukurannya cukup besar, hampir tidak portable, maka mainan hanya dapat dilakukan atau dimainkan saat anak sedang berada di satu lokasi dengan mainan tersebut. Misalnya di rumah saja atau di sekolah saja. Jumlah anak bermainnya sendiri atau satu dan attention span bermainnya 5-10 menit. Segmentasi yang kedua adalah anak-anak yang bermain bersama. Kebutuhannya mainan dapat dimainkan bersama-sama dengan anak seusianya, dan mainan dapat mengajarkan aspek sharing is caring dan juga teamwork. Kebutuhan pengawasan orang dewasanya normal hingga minim, dan preferensi detail mainan yang pertama, ukuran besar sehingga tidak membahayakan anak atau menimbulkan risiko bahwa mainan tersebut akan dimakan atau ditelan, dan juga mainan dapat dibagikan ke teman-teman sebayanya, jadi bisa dimainkan secara bersamaan karena ukurannya cukup besar. Kemudian materialnya harus food grade tetap, sudut-sudut mainannya harus tumpul, tidak boleh ada yang tajam, dan harus memiliki banyak komponen sehingga bisa dimainkan bersama dan tidak membosankan bagi anak-anak. Kemudian kapan mainan dapat digunakan? Sama, karena mainannya juga cukup ukurannya besar, maka, eee, mainan dapat digunakan hanya jika dengan satu lokasi dengan mainan tersebut. Dan, saat ada 2 atau 3 orang lebih untuk bermain bersama. Jumlah anak bermainnya lebih dari 3 orang dan attention span bermainnya adalah 5-10 menit. Dan segmentasi yang terakhir yang menjadi target market saya adalah anak bermain dengan pengawasan dewasa. Kebutuhannya adalah mainan yang dapat dimainkan bersama atau dengan pengawasan orang dewasa, dan mainan tersebut memiliki unsur edukasi yang harus dijelaskan dan diajarkan oleh pihak dewasa kepada anak usia tersebut. Kebutuhan pengawasan orang dewasanya adalah normal hingga intens, dan preferensi detail mainannya ukurannya sedang hingga kecil sehingga portable dan jika digigit anak pun dalam pengawasan pihak dewasa. Kemudian materialnya harus food grade karena kebiasaan anak yang masih suka ngeganyam itu tadi. Sudut-sudut mainannya harus tetap tumpul dan dapat menyertakan unsur edukasi yang dapat diterangkan dan diajarkan lebih lanjut oleh pihak dewasa. Kapan mainan dapat digunakan? Mainan dapat digunakan saat sedang bersama pihak dewasa yang bisa mengajarkan dan juga di mana saja karena alatnya ukurannya kecil hingga sedang, maka alatnya itu portable.
Kemudian jumlah anak bermainnya adalah sendiri dengan pengawasan pihak dewasa. Lalu attention span bermainnya adalah 5 sampai 7 menit, dikurangi karena, ada unsur-unsur mengajar di sini, maka tidak boleh terlalu lama sehingga anak tidak mudah bosan. Baik, selanjutnya adalah user persona dari target market saya tadi, yaitu anak bermain dengan pengawasan dewasa. Demografinya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, usia 2 sampai 3 tahun untuk anaknya. Kemudian lifestyle dari keluarganya adalah menengah ke atas karena sudah aware dengan kebutuhan alat permainan edukatif sebagai media perkembangan anak usia dini. Dan berasal dari keluarga yang aware dan memerlukan edukasi agama sejak dini atau disebut juga dengan keluarga yang religius. Geografisnya berada di kota-kota besar dan berkembang, contohnya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Cirebon, Semarang, dan lain-lainnya. Perilaku pembelinya, yaitu orang tua atau walinya yang pertama, membeli berdasarkan fitur dan pembelajaran yang ditawarkan dan diperlukan oleh anak. Kemudian membeli berdasarkan harga yang sesuai dengan fitur mainan dengan range harga 100 sampai 300 ribu dan berdasarkan packaging yang inovatif, simpel dan menarik bagi pihak dewasanya. Lalu preferensi fitur dalam mainan bagi orang tua atau walinya adalah mainannya harus edukatif dan, memberikan pengajaran unsur Kristiani dan meningkatkan fokus anak. Lalu dapat digunakan berulang kali, yaitu, mainannya tidak wasteful dan juga tidak perlu melakukan pembelian atau purchasing berkali-kali. Kemudian preferensi atau fitur dalam mainan bagi anaknya harus seru dan menyenangkan untuk dimainkan, kemudian tidak membuat mudah bosan dengan mainan tersebut, memiliki visual yang lucu dan colorful, dan pemilihan warna yang unisex sehingga, bisa digunakan oleh both genders karena anak juga belum memiliki preferensi warna atau style yang berdasarkan gender. Kemudian untuk existing products dan learning methods-nya, ada 4 jenis learning methods dan juga existing product. Yang pertama adalah Montessori toys, yaitu wooden toys yang mereka di-stacking berdasarkan shape dan warna. Kemudian yang kedua adalah wooden animal logic memory, yaitu melatih fokus dengan visual, binatang yang dicocokkan sehingga anak dilatih fokusnya dengan, eee mencocokkan gambar binatangnya itu. Kemudian ada Babel ABC flashcards, yaitu mempelajari unsur-unsur Kristiani yang ada melalui flashcard yang akan ditunjukkan oleh pihak dewasa dan anak harus menghafalnya atau mengingatnya. Dan pembelajaran yang terakhir adalah pembelajaran melalui pengajaran, Alkitab dengan cara bercerita. Jadi pihak dewasanya akan menceritakan kisah-kisah Kristiani yang ada di dalam Alkitab, yang menurut saya kurang efektif bagi anak usia 2 sampai 3 tahun. Untuk produk positioning-nya, saya menaruh ada dua sumbu. Untuk sumbu yang semakin ke kanan adalah jika semakin ke kanan, maka unsur edukasi Kristianinya akan semakin banyak. Dan jika sumbunya makin ke atas, maka penggunaan balok-balok itu semakin banyak juga. Maka stable berada di ujung kanan atas, yaitu memiliki unsur Kristiani atau edukasi Kristiani yang cukup banyak juga, dan memiliki, atau menggunakan balok-balok yang juga cukup banyak. Untuk desain requirements-nya ada needs and desires-nya. Yang pertama adalah needs atau kebutuhan. Kebutuhannya yang pertama harus sesuai dengan kemampuan anak usia 2 sampai 3 tahun, harus juga bisa dibaharui waktu ke waktu agar anak tidak mudah bosan. Ini solusinya adalah melalui, perancangan collection sehingga nanti ada beberapa, eee, pilihan-pilihan mainannya, namun juga masih sejenis dengan mainan awalnya. Kemudian lama permainannya adalah 5 sampai 7 menit sesuai dengan attention span anak usia 2 sampai 3 tahun, harus terbuat dari material food grade karena anak usia 2 sampai 3 tahun cenderung mau ngeganyem mainan mereka. Harganya harus di bawah 300 ribu, harus memiliki unsur edukasi Kristiani, harus berwarna cerah, yaitu sesuai dengan, kesukaan anak, dan packaging-nya harus dibuat seinformatif dan semenarik mungkin bagi pihak pembeli, yaitu orang tua atau wali. Untuk desires dan keinginannya, yang pertama bisa dimainkan sendiri jika parental guide sudah dilakukan berkala pada awal pengenalan mainan. Jadi, pengajarnya itu perlu di saat anak pertama kali main, namun jika akan repetitif dan akan dimainkan lagi, maka anak bisa bermain sendiri. Itu adalah salah satu keinginan mainan tersebut. Dan mainannya bisa menghibur atau mengedukasi anak secara sekaligus, bisa memiliki koleksi lainnya sehingga anak tidak mudah bosan saat memainkan permainan tersebut, dan juga memiliki kotak box untuk penyimpanan sehingga anak belajar untuk membereskan mainannya sendiri. Berikut adalah initial sketch-nya, masih sangat rough, tapi you get the idea bahwa, akan ada balok-balok
ukuran sedang yang, eee, berbentuk dan memiliki visual unsur-unsur Kristiani yang akan diajarkan pada mainan tersebut. Dan balok-balok itu seiring diajarkan apa maksudnya, apa artinya, akan dimasukkan ke lubang-lubangnya akan dimasukkan ke, tiang-tiang yang ada di tempat baloknya itu supaya anak bisa fokus juga untuk, memasukkan balok-balok tersebut ke tiang-tiang yang ada di tempatnya itu. Dan ini adalah final sketch-nya. Di sini saya mengangkat cerita 5 roti dan 2 ikan. Di sini ada balok roti, balok ikan, balok tangan berdoa, dan juga balok keranjang. Maka yang akan diajarkan di sini adalah kisah Kristiani tersebut. Anak akan fokus untuk mengurutkan berdasarkan shape dan juga warnanya atau visualnya, kemudian dengan jumlah tiangnya itu, dan anak juga dapat belajar kisah yang diajarkan pada alat permainan ini. Untuk produk collection-nya, saya berencana untuk membuat kotak box dan juga, kisah-kisah lainnya yang mungkin bisa diangkat dengan, shape-shape balok lainnya, tapi untuk si tempat masukin baloknya itu tidak perlu ganti, jadi, sustainable juga dan, orang tua hanya perlu memberi balok-baloknya itu. Dan di sini saya membuat, tiang-tiang tempat masukin baloknya itu berbentuk bulat supaya lebih lucu aja, biar lebih gemes anak ngeliatnya juga dan, lebih tumpul sehingga anak tidak terlukai juga saat sedang mencoba memasukkan si balok-baloknya ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan presentasi saya tentang Stibel. Semoga kita semua bisa sukses dan menyelesaikan TA ini dengan lancar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Bentar, mana ini itunya?